Pernah kepikiran nggak sih, bagaimana kalau di tengah zaman yang rasanya penuh fitnah dan perpecahan ini, ternyata ada sebuah ramalan kuno tentang seorang pemimpin yang akan datang, seorang tokoh penyelamat yang disebut Satrio Piningit, atau ksatria yang tersembunyi. Itu sebuah gagasan yang sebetulnya sangat mengakar ya dalam psikologi manusia. Di saat-saat paling sulit, banyak sekali kebudayaan yang melahirkan harapan akan datangnya seorang juru selamat. Ini arsitek universal. Dan hari ini kita akan masuk lebih dalam ke salah satu versi narasi tersebut. Sumber kita spesifik, sebuah video dari kanal YouTube Ki Ronggo Jati. Misi kita adalah membongkar deskripsi sosok ini. Siapa dia, apa ciri-cirinya, dan dalam konteks apa kemunculannya dinantikan. Setidaknya menurut interpretasi dalam sumber ini ya. Oke, mari kita bedah ini. Merangkai dua hal yang seolah bertentangan. Di satu sisi, ada legitimasi mistis dari masa lalu. Tapi di sisi lain, ada karakter moral yang sangat relevan untuk masalah-masalah masa kini. Ini bukan sekedar dongeng, tapi sebuah cerminan sosial yang dibungkus dalam ramalan. Mari kita lihat detailnya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, identitasnya. Jadi, siapa sebenarnya Satrio Piningit ini menurut sumber yang kita pegang? Sumber ini menggambarkannya sebagai sosok orang pilihan yang akan jadi pemimpin. Bahkan secara spesifik disebut sebagai panglima perang. Nah, sebutan panglima perang itu sendiri sudah jadi petunjuk penting loh. Ini mengindikasikan kalau kemunculannya itu bukan di masa damai. Dia hadir untuk menghadapi sebuah konflik, sebuah perjuangan besar. Dia bukan sekedar administrator atau raja simbolis, tapi seorang komandan di garis depan. Dan untuk menjadi komandan, dia butuh legitimasi kan? Disinilah sumber itu menyajikan sesuatu yang klasik, garis keturunan. Disebutkan dengan tegas bahwa dia adalah keturunan dari kerajaan besar Nusantara. Ini kan seolah memberinya hak historis, semacam klaim takdir untuk memimpin. Tepat. Itu adalah pola naratif yang kita kenal di seluruh dunia. Sosok raja yang tersembunyi, atau The Hidden King. Pikirkan saja tokoh seperti Aragorn di Lord of the Rings. Dia punya darah raja, tapi hidupnya dalam pengasingan sebagai seorang penjelajah. Pola yang sama muncul di berbagai mitologi. Sosok ini punya hak, entah itu ilahi atau keturunan, tapi justru kekuatan sejatinya datang dari tempat lain. Masih menjalani kehidupan yang sederhana, bahkan usianya digambarkan masih tergolong muda. Ini kan sebuah paradoks besar. Dan di dalam paradoks itulah letak kekuatannya. Narasi ini sangat cerdas menurut saya. Garis keturunan memberinya hak untuk memimpin, tapi kehidupannya yang sederhana memberinya pemahaman untuk memimpin. Ini menciptakan citra seorang pemimpin yang tidak dibentuk oleh kemewahan istana yang, terisolasi, melainkan ditempa oleh kesulitan hidup yang nyata. Dia tidak membaca laporan tentang penderitaan rakyat, dia merasakannya langsung. Bukan kekurangannya. Persis. Sumber ini seolah mengkritik gagasan bahwa pemimpin itu harus berasal dari kalangan elit yang mapan, yang mungkin sudah terputus dari denyut nadi kehidupan masyarakat. Sebaliknya, pemimpin sejati justru lahir dari rahim rakyat itu sendiri. Kesederhanaannya adalah lencananya, bukti bahwa dia mengerti dan tidak akan terasing dari mereka yang dia pimpin. Kekuatan sejatinya bukan dari tahta, tapi dari tanah. Oke, dari identitasnya yang penuh paradoks ini kita bisa melihat fondasi karakternya. Tapi kalau kita gali lebih dalam, apa yang membuat dia istimewa secara personal? Sumber ini menyinggung sesuatu yang terdengar supernatural. Dia disebut memiliki kemampuan khusus yang tidak semua orang memiliki, termasuk cakra yang melegenda. Istilah cakra ini jelas membawa kita ke dimensi spiritual ya. Bisa diartikan sebagai pusat energi, kekuatan batin, atau pencerahan yang memberinya persepsi di luar nalar manusia biasa. Ini adalah elemen mistis yang menambah aura kebesarannya. Namun, yang jauh lebih menarik adalah bagaimana sumber ini tidak berlama-lama di sana. Seolah-olah cakra itu hanya bonus. Benar. Setelah menyebut cakra itu, sumbernya langsung beralih ke inti karakternya, yang digambarkan dengan jauh lebih detail. Dikatakan dia punya pendirian yang kokoh dan hati nurani, dan kualitas utamanya. Ini yang diulang-ulang sampai terasa seperti mantra adalah tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah diprovokasi untuk membenci orang lain. Penekanan pada sifat itu adalah kuncinya.
Di zaman yang digambarkan oleh sumber ini, di mana informasi menjadi senjata dan emosi jadi komoditas, kemampuan untuk tidak terprovokasi itu bukanlah sifat pasif. Itu adalah sebuah kekuatan super yang aktif. Itu semacam kedaulatan psikologis. Dia adalah orang yang pikirannya tidak bisa dijajah oleh narasi kebencian dari luar. Kedaulatan psikologis. Saya suka istilah itu. Karena sumber ini memang melukiskan latar belakangnya sebagai zaman di mana fitnah akan bertebaran. Dan orang-orang diadu domba satu sama lain untuk kepentingan pribadi. Tepat sekali. Dalam konteks itu, seorang pemimpin yang kebal terhadap hasutan kebencian menjadi sosok yang revolusioner. Kekuatan sejatinya bukan pada cakra yang bisa menghancurkan musuh, tapi pada karakternya yang bisa menetralisir racun sosial. Dia adalah jangkar ketenangan di tengah badai provokasi. Karakternya adalah obat bagi penyakit zaman yang didiagnosis oleh sumber tersebut. Dia tidak memadamkan api dengan api, tapi dengan air. Itu menarik, karena ketenangan ini bukan berarti dia pasif atau lamban ya. Sumber ini menambahkan satu detail penting tentang cara kerjanya. Semuanya sudah diperhitungkan, semuanya sudah dipelajari matang-matang. Jadi ketenangan batinnya justru menjadi landasan untuk tindakan yang sangat cermat. Tentu saja, keduanya saling berhubungan. Karena hatinya tidak dikendalikan oleh amarah atau ketakutan sesaat, pikirannya jadi jernih. Dia bisa melihat medan pertempuran, baik fisik maupun ideologis, dengan lebih jelas. Dia bukan pemimpin impulsif yang bereaksi terhadap setiap provokasi. Setiap langkahnya adalah hasil kalkulasi, bukan emosi. Ini adalah gambaran seorang ahli strategi yang ulung, yang kekuatannya datang dari kombinasi hati yang bersih dan pikiran yang tajam. Oke, jadi kita punya gambaran sosok yang sangat kompleks. Keturunan raja yang hidup sederhana, punya kekuatan batin tapi lebih mengandalkan karakter, dan tenang namun sangat strategis. Ini membawa kita ke pertanyaan inti. Untuk apa dia datang? Apa misinya sebagai pemimpin? Sumber ini menjawabnya dengan sangat jelas, misi utamanya adalah restorasi, memulihkan keadilan dan persatuan. Dia akan menjadi pemimpin yang bijak dan adil. Visi kepemimpinannya sangat inklusif. Kata-kata yang digunakan adalah merangkul setiap orang dan tidak membeda-bedakan. Dia ada di sana untuk melindungi saudara-saudaranya dan membawa mereka ke jalan yang benar. Namun, di balik narasi yang merangkul ini, ada sisi lain yang sangat keras. Sumber ini juga menegaskan bahwa terhadap orang-orang yang sudah berkhianat, sosok ini tidak main-main ketegasannya. Di satu sisi, dia pemersatu, di sisi lain dia tanpa ampun. Gimana kita mendamaikan dua sisi ini? Ini bukan kontradiksi, melainkan sebuah prinsip. Coba bayangkan seorang dokter. Dia merangkul dan merawat semua pasien tanpa pandang bulu. Tapi terhadap sel kanker yang mengancam seluruh tubuh, dia akan bertindak tegas dan tanpa kompromi. Kepemimpinan Satrio Piningit digambarkan seperti itu. Dia inklusif terhadap manusia, tapi intoleran terhadap pengkhianatan dan kejahatan yang merusak tatanan. Jadi garis batasnya sangat jelas ya. Keadilannya bukan berarti kelemahan atau kenaifan. Tepat. Ini adalah kepemimpinan yang berprinsip. Dia memberikan welas asih dan kesempatan bagi mereka yang mau kembali ke jalan yang benar. Tapi dia tidak akan menoleransi mereka yang secara aktif dan sadar memilih untuk menjadi sel kanker dalam masyarakat. Ketegasannya adalah bentuk perlindungan tertinggi bagi mayoritas yang ingin hidup dalam kedamaian dan kebenaran. Ini adalah keseimbangan antara welas asih seorang bapa dan ketegasan seorang panglima. Kita sudah membahas siapa dia, karakternya, dan misinya. Sekarang mari kita lihat panggung tempat dia akan tampil. Sumber ini melukiskan kondisi zaman yang memanggil kehadirannya. Jadi, apa artinya semua ini jika kita lihat dari konteks zaman yang digambarkan? Nah, disinilah ramalan ini beralih fungsi menjadi sebuah kritik sosial yang tajam. Sosok Satrio Piningit tidak bisa dipahami tanpa memahami masalah yang coba ia selesaikan. Dan sumber ini memberikan diagnosis yang cukup suram. Sangat suram. Dikatakan bahwa orang-orang menjadi masa bodoh tentang masa depan karena terbutakan oleh dua hal, keserakahan dan ambisi untuk menjadi kaya. Fokusnya hanya pada keuntungan jangka pendek tanpa peduli konsekuensinya bagi generasi mendatang atau bagi sesama. Sebuah kritik pedas terhadap materialisme ekstrem.
Ini adalah kondisi di mana nilai-nilai luhur seperti kebersamaan dan keberlanjutan terkikis oleh egoisme dan konsumerisme. Fokusnya bergeser dari kita dan nanti menjadi aku dan sekarang. Dan ini bukan hanya masalah individu. Sumber ini menyebutnya sebagai pola pikir yang buruk yang sudah sistemik. Sebuah pola pikir di mana orang-orang secara aktif diajak untuk membenci orang lain, untuk menjatuhkan orang lain demi kepentingan segelintir oknum. Dan bagian yang paling mengerikan adalah semua ini dianggap baik-baik saja. Sudah menjadi sebuah kenormalan baru. Diagnosisnya luar biasa dalam. Masalahnya bukan lagi sekedar keserakahan pribadi, tapi sebuah budaya, sebuah sistem yang menormalkan kebencian sebagai alat untuk mencapai kekuasaan dan kekayaan. Masyarakat digiring untuk berpartisipasi dalam perusakan tatanan sosial mereka sendiri dan banyak yang tidak menyadarinya. Sumber ini juga mengaitkannya dengan alam, menyebutkan bahwa fenomena dari alam ini sudah menunjukkan, sudah menegur. Seolah-olah alam semesta sendiri sudah lelah dengan perilaku manusia. Jika kita satukan semua kepingan ini, pemimpin ideal dan zaman yang rusak, apa kesimpulan besarnya? Kesimpulannya adalah sumber ini menggunakan narasi Satrio Piningit sebagai sebuah cermin raksasa. Deskripsi tentang zaman yang serakah dan penuh kebencian ini adalah pantulan wajah masyarakat saat ini menurut sumber tersebut. Dan sosok Satrio Piningit adalah gambaran versi ideal dari diri kita, sosok yang bisa menyelesaikan semua masalah itu. Dia bukan hanya ramalan pasif tentang masa depan, tapi kritik aktif untuk masa kini. Jadi ceritanya bukan cuma untuk memberitahu kita siapa yang akan datang, tapi juga untuk memberitahu kita siapa kita sekarang. Tepat sekali. Dengan demikian, sumber ini menyampaikan pesan moral yang lebih luas, terlepas dari apakah Satrio Piningit akan benar-benar muncul atau tidak. Ada peringatan tentang hukum alam dan ajakan mendesak untuk kembali pada hakikat umat yang sebenarnya, yaitu untuk saling melindungi dan saling menjaga. Pesan ini pada intinya ditujukan langsung kepada kita semua yang mendengarkan. Jadi, setelah kita bedah lebih dalam, gambaran Satrio Piningit dari sumber ini menjadi sangat kaya dan berlapis ya. Dia bukan sekedar kesatria sakti, dia seorang pemimpin moral, punya legitimasi bangsawan, tapi ditempa oleh kehidupan rakyat biasa. Kekuatan spiritualnya ada, tapi fondasi utamanya adalah karakter yang kebal provokasi. Dia adalah jawaban yang diramalkan untuk zaman yang digambarkan telah kehilangan arah. Dan bagi saya, bagian paling kuat dari keseluruhan narasi ini adalah pesannya di akhir. Setelah panjang lebar menjelaskan tentang sosok penyelamat yang agung ini, fokusnya tiba-tiba bergeser 180 derajat. Dari sang kesatria ke individu, ke kita. Kalimat penutupnya sangat mengena. Hidupmu ditentukan oleh pilihanmu. Jangan mudah diajak oleh oknum-oknum yang ingin menyesatkan kalian. Luar biasa. Jadi pesannya bukan duduk dan tunggulah pahlawanmu datang. Ai meneladani sifat-sifatnya saat ini juga. Tantangannya bukan untuk menjadi panglima perang, tapi untuk menjadi pribadi yang tidak mudah diprovokasi. Tantangannya bukan untuk memiliki cakra, tapi untuk memiliki hati nurani yang menolak membenci. Pesan utamanya bukanlah penantian pasif, melainkan tanggung jawab aktif setiap individu untuk menjadi Satrio Piningit dalam skala kecil di kehidupan mereka masing-masing. Sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk menutup pembahasan kita. Sumber ini telah menguraikan serangkaian kualitas ideal dalam seorang pemimpin untuk zaman yang sulit. Sekarang, ada satu hal untuk Anda renungkan. Dari semua sifat yang telah kita diskusikan tadi, kebal terhadap provokasi, berangkul semua golongan, adil tanpa kompromi, dan cermat dalam bertindak, manakah kualitas yang menurut Anda paling dibutuhkan, namun sekaligus paling langka, dalam kepemimpinan di sekitar Anda saat ini? Ini adalah pertanyaan untuk Anda bawa setelah pembahasan kita selesai.